Selamat pagi anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kalian saat ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, kini kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang pertama. Bagaimanakah kalian dalam menjalankan puasa kalian saat ini? Semoga tetap semangat ya. Marilah kita ikuti Bina Iman hari ini dengan baik. Untuk memulai Bina Iman kita, marilah kita angkat lagu pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Allah Bapa, terima kasih buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan untuk dalam menjalankan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai bina iman kami ya Tuhan. Kiranya terangilah hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi kegiatan kami di dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Marilah kita baca firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Begitulah Injil Tuhan bagi kita hari ini. Adapun yang menjadi topik Injil Tuhan, adapun yang menjadi topik dari renungan kita adalah Yesus dan hukum Taurat. Siapa yang tidak mengenal pribadi Yesus? Yesus adalah juru selamat kita,
Dan hukum Taurat adalah dasar kita, penuntun kita kepada kasih karunia Allah. Sebab kesimpulan daripada hukum Taurat itu adalah sebenarnya kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Jika kita sudah menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita, maka kita sudah menggenapi hukum Taurat. Seperti dalam perikop ini tadi, dikatakan bahwa jikalah hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak lebih daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Seperti yang kita ketahui, ahli Taurat namanya ahli, pakar dalam hal keagamaan. Orang Farisi itu adalah pemimpin agama yang menganggap dirinya sebagai yang beragama saleh. Apabila tidak lebih daripada yang ahli Taurat dan orang Farisi ini, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Begitu seperti itu tadi bunyinya. Maksudnya apa? Kita diminta di sini untuk lebih daripada orang Farisi dan orang-orang yang ahli dalam Taurat tadi. Lebih. Dalam hal ini juga Yesus meminta kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah sudah menjamin ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak. Apabila tidak memiliki kasih karunia Allah itu tadi, tidak memiliki kasih, sesungguhnya mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dalam hal ini Yesus meminta kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Di dalam perikop ini juga tadi dikatakan bahwa Yesus menasihati kita untuk tidak membunuh sesama. Membunuh di dalam hal ini tidak hanya berarti menghabisi nyawa seseorang, tetapi membunuh dalam hal ini banyak sekali maknanya. Misalnya, lewat sikap kita yang kurang baik sudah disebut sebagai membunuh sesama. Contoh apa saja bentuk-bentuknya, apa saja contohnya? Menyakiti perasaan teman, menyakiti hati orang tua. Apa tindakan atau perbuatanmu yang menyakiti hati orang tua? Mungkin kamu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin kamu membohongi orang tua, dan banyak sekali bentuk-bentuknya. Itu juga sudah termasuk ke dalam membunuh sesama. Makna membunuh tadi, menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Banyak sekali kita dapati broadcast pesan yang masuk ke kita, yang masuk ke WhatsApp kita tentang hal-hal yang tidak benar, yang mungkin sudah banyak memakan korban, kerugian. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk daripada membunuh sesama yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini juga Tuhan menekankan kita, Yesus menekankan kita untuk dapat mengasihi saudara kita. Ya, mengasihi saudaramu adalah persembahan yang terbaik juga untuk Tuhan, seperti pada firman Tuhan tadi, mengasihi saudara, ya, tidak membunuh, tidak menyakiti perasaannya. Maka marilah kita untuk senantiasa menerapkan cinta kasih Tuhan. Yesus sangat mencintai kita. Demikian juga kita harus bisa menyalurkan kasih Tuhan terhadap sesama kita, sehingga banyak orang yang kagum terhadap Yesus melalui diri kita. Kasih, itulah kunci hukum Taurat tadi. Semoga kita senantiasa dapat menerapkan kasih Tuhan terhadap sesama kita. Amin. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bagi para pemimpin gereja, berkatilah mereka Tuhan dalam pelayanan mereka. Semoga senantiasa di dalam keadaan sehat dalam menjalankan pelayanannya dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19,
Berkatilah mereka ya Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya Tuhan. Berilah semangat hidup dan percaya akan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan, semoga senantiasa boleh sehat dan pulih kembali untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di SMA di sekolah Santa Teresia, berilah kami ya Tuhan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar senantiasa kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dalam membimbing dan mengajari peserta didik kami. Berilah juga kami senantiasa kesehatan dan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami boleh menjalankan setiap pekerjaan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik dan para orang tua, berilah mereka kesehatan ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan melingkupi mereka dan semoga senantiasa mereka di dalam keadaan sehat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Buat renungan yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan, membukakan hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan lebih lagi dan menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri bina iman kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh menjalankan sebagian daripada aktivitas kami di dalam satu hari ini. Dalam melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami selalu. Adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dan jalan bagi kami Tuhan. Kiranya renungan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami untuk lebih baik ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah bina iman kita hari ini. Semoga renungan ini dapat kita renungkan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih